Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya ya, Agus, di AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan membahas perihal insurance. Nah, tapi terlebih yang ini lebih condong ke kesehatan nih guys ya. Tentang penyakit, ini sebenarnya bukan penyakit baru nih teman-temannya. Ini udah lama ya, udah ada sebelumnya ya. Tapi ini mulai muncul lagi ya. Ini saya bikin konten ini karena ada salah satu nasabah ya, tim leader saya yang di Surabaya ya, sekaligus mentor saya ya, sesepuhnya saya ya. Beliau ada nasabahnya terkena penyakit ini ya. Penyakit apa ini guys? Nah, namanya Guillain-Barré syndrome. Tanpa berlama-lama kita langsung aja bahas tentang penyakit ini ya. Guillain-Barré syndrome ya, atau tertulisnya ini Guillain-Barré syndrome ya. Dibacanya Guillain-Barré syndrome ya. Guillain-Barré syndrome adalah gangguan neurologis jarang yang terjadi ya, ketika sistem kekebalan tubuh menyerang saraf perifer ya. Akibat serangan ini, saraf-saraf perifer menjadi meradang dan menyebabkan gejala seperti kelemahan otot, kesemutan, mati rasa, dan kadang-kadang kelemahan otot yang parah. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang Guillain-Barré syndrome atau GBS ini adalah sebagai berikut nih guys. 1. Penyebabnya ya. Penyebab GBS biasanya muncul setelah infeksi virus atau bakteri. Jadi ini ada faktor eksternalnya juga nih guys ya. Selain internal, tapi ada penyebabnya, itu ada faktor eksternal dari virus atau bakteri. Ya, kalau virus atau bakteri kan dari eksternal, dari luar ya, dari luar tubuh kita. Seperti infeksi saluran pernapasan atas ya, infeksi saluran pencernaan, atau infeksi seperti infeksi Campylobacter jejuni. Nah, susah banget nih guys. Campylobacter jejuni yang sering terkait dengan penyakit ini. Meskipun penyebab pasti GBS belum sepenuhnya dipahami, tampaknya sistem kekebalan tubuh menyerang saraf perifer. Jadi ini teman-teman ini mirip dengan RA, rheumatoid arthritis. Jadi dia imun ya, salah mendeteksi imun ya. Jadi dia saling menyerang tuh ya di dalam tubuh kita. Ya. Jadi sebenarnya penyakit itu bisa terjadi, ini dia sering olahraga ya. Pola makanan sehat, pola hidupnya juga sehat ya. Leader saya juga bilang itu, tapi bisa kena seperti ini juga. Kok bisa gitu ya. 2 ya, gejala. Gejala GBS dapat bervariasi nih guys. Tetapi yang paling umum adalah kelemahan otot yang dimulai ya pada kaki dan tangan. Mulai kerasa kesemutan, mati rasa, kesulitan berjalan, dan kesulitan dalam kontrol otot. Ya. Gejala ini biasanya muncul secara mendadak dan dapat berkembang dengan cepat, guys. Ya. 3. Diagnosa. Diagnosa GBS melibatkan pemeriksaan fisik nih, guys. Ya, analisis cairan cerebrospinal, elektromiografi atau EMG, dan pemeriksaan lain untuk mengesampingkan penyebab lain yang mungkin memiliki gejala serupa. 4 guys, poin 4. Perawatan. GBS memerlukan perawatan medis segera. Pengobatan melibatkan meredakan gejala, perawatan suportif, dan terkadang terapi plasmaferesis atau imunoglobulin intravena atau IVIG untuk mengurangi peradangan dan meredakan sistem kekebalan tubuh. 5. Prognosis ya, banyak orang dengan GBS mengalami pemulihan penuh atau sebagian setelah beberapa bulan hingga tahunan. Namun, ada juga yang mengalami komplikasi jangka panjang, termasuk kelemahan otot kronis atau gangguan neurologis.
Kasus GBS yang parah dapat mengancam nyawa dan memerlukan perawatan intensif di unit perawatan intensif. 6. Vaksinasi. Beberapa insiden GBS telah dikaitkan dengan vaksinasi, terutama vaksin flu dan vaksin COVID-19. Namun, resiko GBS yang terkait dengan vaksinasi masih sangat rendah dibandingkan dengan resiko GBS yang terkait dengan infeksi penyakit tersebut. Keuntungan vaksinasi dalam mencegah penyakit jauh lebih besar daripada resiko potensial GBS. Penting untuk mencari perawatan medis segera jika Anda atau teman-teman atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala yang mencurigakan GBS tersebut. Konsultasikan dengan profesional medis untuk diagnosis dan perawatan yang tepat. Berikut beberapa informasi tambahan tentang Guillain-Barré Syndrome atau GBS tersebut. 1. Subtipe GBS. Subtipe GBS. GBS dapat memiliki beberapa subtipenya yang termasuk Sindrom Miller-Fisher atau MFS. Subtipe ini memiliki gejala unik, termasuk kelumpuhan saraf kranial seperti gangguan pada mata, koordinasi otot mata, dan refleks tendon yang terpengaruh. Varian CIDP. GBS juga dapat mirip dengan sindrom inflamasi demyelinisasi kronis atau CIDP, yaitu penyakit saraf perifer yang berkembang lebih lambat daripada GBS. 2. Kelemahan otot. Salah satu ciri khas GBS adalah kelemahan otot yang parah dan berkembang dengan cepat. Kelemahan ini bisa sangat mengganggu, bahkan hingga menyebabkan kesulitan bernafas jika otot pernapasan terpengaruh, guys. 3. Perawatan jangka panjang. Pemulihan dari GBS dapat memerlukan waktu yang lama, dan beberapa orang mungkin memerlukan terapi fisik dan rehabilitasi untuk memulihkan kekuatan otot dan keterampilan fisik yang hilang. 4. Pencegahan sekunder. Tidak ada vaksin khusus yang dapat mencegah GBS. Namun, bagi mereka yang telah mengalami GBS sebelumnya, vaksinasi tertentu mungkin harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan diskusikan dengan dokter. Jadi jangan hanya asal vaksin ini, suntik vaksin ini. Hati-hati juga ya teman-teman. Takutnya jadi efek samping pada GBS itu, bukan malah sembuh makin parah yang ada. Terus kelima, faktor risiko. Beberapa faktor risiko telah dikaitkan dengan resiko GBS yang lebih tinggi, seperti usia lanjut, jenis kelamin laki-laki. Biasanya di sini lebih mayoritas bisa menyerang ke dominan pria ya teman-teman dan udah usia lanjut untuk GBS ini. Bukan berarti wanita tidak akan terkena, bisa aja kemungkinan, tapi lebih rasio yang lebih tingginya itu terhadap pria nih. Dan riwayat infeksi tertentu. Meskipun demikian, GBS bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia. 6. Kesadaran dan dukungan. GBS dapat sangat mengganggu, baik fisik maupun emosional. Penting untuk memiliki dukungan dari keluarga, teman-teman, dan profesional kesehatan mental selama perjalanan pemulihan. Jadi, buat penderita GBS lebih diberikan perhatian, diberikan semangat untuk tetap terus untuk kesembuhannya. Guillain-Barré Syndrome adalah kondisi yang kompleks dan serius. Pemahaman tentang penyakit ini telah berkembang seiring waktu, dan penelitian terus dilakukan untuk memahami penyebab dan pengobatannya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala yang mencurigakan GBS, segera konsultasikan dengan profesional medis untuk diagnosis dan perawatan yang tepat.
Perjalanan penyakit GBS biasanya berkembang dalam beberapa minggu, mencapai puncak gejala dalam beberapa minggu, dan kemudian pemulihan dimulai. Beberapa orang dapat mengalami gejala yang sangat parah, sementara yang lain mengalami gejala ringan hingga sedang. Pemulihan bisa memakan waktu beberapa bulan hingga tahunan. Komplikasi. Meskipun banyak orang pulih sepenuhnya, ada beberapa komplikasi jangka panjang yang dapat terjadi karena GBS. Contohnya, beberapa orang mengalami kelemahan otot yang berkelanjutan atau gangguan sensorik, serta nyeri kronis. Terapi fisik dan rehabilitasi dapat membantu meminimalkan dampak jangka panjang. Riset dan studi. Penelitian terus berlanjut untuk memahami penyebab GBS, serta bagaimana lebih baik mendiagnosis dan mengobatinya. Studi genetik juga telah menunjukkan adanya faktor risiko genetik tertentu dalam perkembangan GBS. Kesadaran masyarakat. GBS Awareness Month adalah kampanye kesadaran masyarakat yang diadakan setiap September untuk meningkatkan pemahaman tentang GBS, mendorong penelitian, dan memberikan dukungan kepada mereka yang terkena penyakit ini. Keamanan vaksinasi. Meskipun ada insiden yang terkait dengan vaksinasi, vaksinasi tetap dianggap sebagai alat penting dalam mencegah penyakit infeksi yang lebih serius daripada risiko potensial GBS yang terkait dengan vaksinasi. Keamanan vaksin terus dipantau dan dievaluasi oleh badan-badan kesehatan global. Tindak lanjut medis. Setelah pemulihan dari GBS, penting untuk menjalani tindak lanjut medis reguler dengan dokter atau spesialis neurologi. Ini akan membantu memantau perkembangan dan memastikan tidak ada komplikasi jangka panjang yang muncul. GBS adalah penyakit serius yang memerlukan perhatian medis segera dan perawatan yang komprehensif, guys. Pemahaman lebih lanjut tentang penyakit ini dapat membantu individu dan keluarga dalam mengatasi tantangan yang ada dan menjalani perjalanan pemulihan yang lebih baik. Pengobatan Guillain-Barré syndrome atau GBS bertujuan untuk meredakan gejala, mengurangi peradangan, dan mempercepat proses pemulihan. Berikut adalah beberapa pendekatan pengobatan yang umum digunakan untuk mengelola GBS. Nah, ini penting nih. Ini mengenai pengobatannya nih. GBS bisa diobati nggak? Ya. Apa aja tindakan pengobatan GBS? 1. Terapi intravena imunoglobulin atau IVIG. Ya. Pengobatan IVIG adalah salah satu metode utama dalam mengobati GBS. Ini melibatkan pemberian intravena atau melalui infus dari protein imunoglobulin yang dapat membantu meredakan peradangan dan memodulasi respon kekebalan tubuh. IVIG biasanya diberikan selama beberapa hari. 2 nih guys. Plasmaferesis. Plasmaferesis adalah prosedur di mana darah dikeluarkan dari tubuh, plasma atau bagian cair darah dipisahkan dan kemudian darah dicampur dengan plasma donor yang sehat sebelum dikembalikan ke dalam tubuh. Ini membantu menghilangkan antibodi yang merusak saraf perifer dan dapat membantu dalam pengobatan GBS. 3. Perawatan suportif. Selama masa pemulihan, perawatan suportif penting. Ini termasuk perawatan yang menjaga kenyamanan pasien, menjaga kebersihan, dan menghindari komplikasi seperti infeksi, serta memberikan nutrisi yang memadai. 4. Terapi fisik. Terapis fisik dapat membantu memulihkan kekuatan otot dan membantu pasien dalam mengembalikan mobilitas dan keterampilan fisik yang hilang selama penyakit ini.
5. Terapi okupasi. Terapi okupasi dapat membantu pasien belajar cara mengatasi keterbatasan fungsi tubuh yang mungkin muncul akibat GBS. Mereka membantu dengan tugas sehari-hari seperti berpakaian, makan, dan mandi. 6. Pengobatan nyeri. Pengobatan nyeri dapat diberikan jika pasien mengalami nyeri kronis setelah pemulihan. Ini bisa termasuk obat penghilang rasa sakit atau terapi nyeri. 7. Perawatan jangka panjang. Beberapa pasien dengan GBS mengalami kelemahan otot kronis atau gangguan neurologis jangka panjang. Mereka mungkin memerlukan perawatan jangka panjang seperti terapi fisik dan okupasi untuk mempertahankan kualitas hidup. 8. Perawatan pneumonia. Karena GBS dapat mempengaruhi otot pernapasan, ada risiko terjadinya pneumonia. Perawatan pernapasan seperti ventilasi mekanis mungkin diperlukan dalam kasus-kasus yang parah. Ya, ini gejalanya mirip-mirip COVID-19 ya guys ya, kalau pneumonia tuh. Jadi menyerang pernapasan, jadi sesek, sulit bernapas, kayak gitu. 9. Konseling dan dukungan emosional. GBS bisa sangat mengganggu secara emosional. Konseling dan dukungan psikologis dapat membantu pasien dan keluarganya mengatasi stres dan perasaan terkait penyakit ini. Pengobatan GBS harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan tingkat keparahan penyakit. Penting untuk berkomunikasi dengan tim medis yang merawat Anda untuk memastikan pengobatan yang sesuai. Selain itu, pemantauan yang cermat dan dukungan selama proses pemulihan juga sangat penting. Ya. Jadi demikian guys ya tentang Guillain-Barré syndrome ya, penyakit GBS ya. Jadi penyakit ini mirip penyakit imun ya. Jadi ketika di mana imun satu salah mendeteksi jadi berantem, ibaratnya gitulah ya kalau secara kasarnya. Imun sama imun bisa berantem gara-gara infeksi bakteri atau virus. Ya, jadi bisa dari faktor internal, bisa dari faktor eksternal. Kalau faktor eksternal berarti dari virus atau bakteri dari luar yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Jadi dia mempengaruhi di dalamnya. Begitu guys. Jadi pasien leader saya ini ya, boleh dibilang mentor saya ini yang di Surabaya. Dia udah hampir seminggu ini ya. Seminggu atau 2 minggu deh. Ya, tapi udah mulai ada pemulihan. Kebetulan dia menggunakan asuransi di Prudential, menggunakan kartu hitam ya, ProPrime Healthcare Plus. Itu perusahaan asuransi sudah habis sampai saat ini. Itu hampir udah kata-kata 1 miliar ya, hampir 1 miliar. Jadi kalau misalkan sekarang dia masih pengobatan ya, kalau misalnya dia minggu depan sudah boleh pulang, mungkin udah habis 1 miliar lebih teman-teman. Ya, itu Prudential perusahaan asuransi bayar 1 miliar lebih. Jadi beliau ini sering olahraga, pola makan dijaga, terus pola hidup juga sering diatur lah ya. Ya ini boleh dikata dia jaga kesehatan lah, tapi masih bisa kena gitu. Jadi ini ya Guillain-Barré syndrome ini bukan kita jorok gitu, nggak ada ya. Cara pola hidupnya jorok enggak juga ya. Bisa dari eksternal, bisa dari internal ya. Kalau dari eksternal bisa dari virus itu bisa dari kita udah pola hidup namanya dari udara ya. Virus itu bisa, bakteri itu di mana-mana ada ya. Makanya teman-teman, walaupun COVID-19 sudah boleh bilang tidak ada ya, hilang dari muka bumi ini, tapi tetap kita harus jaga ya, selalu cuci tangan ya. Setelah dari luar atau baru mau makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Biasakan selalu bersihkan tangan ya, agar terjauh dari bakteri atau virus teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman ya, harus punya namanya insurance
ya, basically health insurance, ya, asuransi kesehatan. Nah itu harus punya teman-teman, ya. Di samping nanti teman-teman punya BPJS, ya. BPJS emang wajib, tapi kalau BPJS untuk mungkin rawat jalan yang ringan-ringan, oke, sampai rawat inap lah. Tapi kalau udah sampai miliaran, 2 miliar, bahkan bisa sampai 3 miliar, mungkin 4 miliar, ya, tetap asuransi lebih privilege. Oke guys, demikian ya info singkat tentang Guillain-Barré Syndrome atau GBS, ya. Jadi ini saya sharing buat teman-teman supaya lebih aware tentang pentingnya menjaga kesehatan. Ini aja udah menjaga kesehatan loh. Orangnya dia sering jaga kesehatan, olahraga rutin, ya, menjaga pola makan, masih bisa kena. Ya, jadi tetaplah aware dan yang penting teman-teman punya proteksi yaitu asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan mau ambil yang tradisional, mau ambil yang PAID, terserah. Yang penting teman-teman punya asuransi kesehatan. Ya, kalau teman-teman, tapi saya nggak punya uang, ambil yang asuransi tradisional. Ya, manfaatnya sama, ya. Mau Pru Prime Healthcare Plus maupun Pru Solusi Sehat Plus Pro, Pru Solusi Sehat Plus Pro maupun Pru Prime Healthcare Plus Pro itu manfaatnya sama, asuransi kesehatan. Manfaatnya juga plek sama. Cuman yang membedakan produknya, ya. Kalau Pru Prime Healthcare Plus dia sebagai manfaat tambahan di produk PAID kita namanya PruLink Next Gen. Nah, kalau yang Pru Solusi Sehat Plus Pro itu sebagai asuransi kesehatan tradisional murni. Dia berdiri sendiri, gitu. Dan saya udah jelaskan ya di konten-konten sebelumnya, kalau teman-teman mau cari murah ya asuransi tradisional, ya, Pru Solusi Sehat Plus Pro. Dan preminya tidak flat, cuman dia akan naik setiap tahun seiring dengan usia bertambahnya teman-teman. Kalau Pru Prime Healthcare Plus, dia merupakan asuransi dari PAID, manfaat dia bertengger, ya, bertengger, burung kali bertengger. Ya, jadi dia tuh ada di produk PruLink Next Gen sebagai manfaat tambahan. Manfaatnya sama, ya, dan dia memang preminya lebih cenderung flat. Terkecuali terjadi pandemi seperti kemarin, terjadi repricing. Ya, mudah-mudahan tidak ada pandemi lagi dan repricing tidak terjadi lagi. Oke? Demikian teman-teman, seperti biasa ya guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari ID YouTube channel. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!